Presiden Prabowo Subianto melarang masyarakat mengibarkan bendera One Piece untuk tujuan provokasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bentuk provokasi yang dimaksud Prabowo, seperti menghasut mengibarkan bendera One Piece ketimbang bendera merah putih. Untuk membahasnya bersama kami telah terhubung Bapak Dr. Ajat Wiratma, Pengamat Kebijakan Publik. Selamat malam, Bang Ajat. Selamat malam, Mbak Lydia. Gimana kabarnya Bang hari ini? Luar biasa. Ini semangat Agustus harus semangat. Luar biasa Bang semangatnya. Bang, ini terkait tentang bendera One Piece nih. Bagaimana pandangan Anda terkait fenomena pengibaran bendera One Piece yang kini viral nih di tengah masyarakat, Bang? Iya, kalau di media sosial itu kan makin dinaikin, dibahas, makin rame gitu ya. Tapi Betul. saya ingin lebih banyak ke bicara tentang kenapa ini muncul begitu kan, sebagai bagian dari refleksi, terutama juga kan sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Betul. Tentu saja kegiatan pengibaran kalau dilihat dari apa yang eh, terangkat media gitu kan tentu bisa dilihat dari berbagai perspektifnya, bisa dilihat dari perspektif nilai, budaya, tujuan kegiatan itu sendiri, yaitu bisa didiskusikan lah sebetulnya. Tapi yang juga tidak kalah penting sebetulnya kita bisa juga bertanya ya kepada masyarakat dalam hal ini pelakunya atau kalau memang anak muda misalnya apa tujuannya? Itu kan dalam konteks untuk menggali sebetulnya apa yang ingin disampaikan dengan adanya pengibaran itu. Sekalipun kalau kita Oh, lihat begitu kan, ini kan sebetulnya kalau saya melihat dari adakah sebuah ke- ketidakpahaman gitu kan dari masyarakat itu sendiri tentang memaknai kecintaan mereka terhadap bangsa gitu kan gitu ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau dalam diskusi misalnya tuh One Piece ini kan sebetulnya di situ ada nilai-nilai keberanian, ada tekad, kesetiaan, kerjasama tim. Tapi kalau dilihat dari sisi visual, ini kan simbolnya adalah simbol bajak laut yang secara visual historisnya itu konotasinya kan negatif gitu kan. Di situ ada perampokan kan kalau bajak laut itu kekerasan di situ. Nah, memang harus ada penjelasan konteksnya. Ini bisa disalahpahami apalagi untuk anak muda ya sebagai simbol kebebasan yang tanpa batas, tanpa aturan. Nah, makanya saya ingin sih lebih banyak membahas terkait dengan pendidikan karakter ya. Pendidikan di baik. Indonesia ini kan menekankan tentang penguatan jati diri bangsa. Dan tindakan simbolik seperti ini bisa jadi dianggap kurang sensitif ya terhadap nilai-nilai nasionalisme, kecuali dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif non formal. Tapi kan konteksnya ini kan mau Agustusan gitu. Nah, misalnya kalau Betul, Bang. konteks dan formal itu seperti apa dalam konteks festival budaya atau cosplay gitu kan, itu kan bagian dari aktualisasi diri. Tapi kalau kita lihat konteksnya ini kan bukan bagian dari mengibarkan bendera One Piece itu bagian dari budaya populer gitu. Karena dilihat dari konteks di bulan kemerdekaan misalnya ya. Ada Baik. simbol ini tentu bisa jadi mengaburkan nilai-nilai nasionalisme kalau menurut saya ya. Dan kurangnya pemahaman sejarah tentang kemerdekaan dan kalau kita maknai lebih dalam lagi kan hari kemerdekaan ini bukan hanya sekedar seremoni tapi momen untuk merefleksikan perjuangan bangsa. Simbol merah putih ini harus menjadi satu-satunya bendera yang dikibarkan secara resmi. Mungkin itu sih kalau saya mengomentari hal tersebut Mbak Lydia. Oke. Oke, baik, Bang. Ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bang. Jika bendera atau negara yang dikibarkan dalam konteks simbolik nih, Bang, atau fandom, apakah hal itu Bagaimana? melanggar hukum? Ini jika bendera non negara ini dikibarkan dalam konteks simbolik atau fandom, Bang. Ini apakah hal itu melanggar hukum menurut perspektif kebijakan publik atau konstitusi, Bang? Ya, ini kan kalau untuk tata aturan mengibarkan bendera kan sudah ada aturannya ya. Nah itu, jadi kita lari ke situ. Tapi kalau saya lebih ke konteksnya sih. Jadi dalam konteks ini tepat tidak sih, gitu. Nah tadi pada di saat yang sama ini bisa saja mengaburkan nilai-nilai rasa nasionalisme, rasa kurang pahamnya kita pada sejarah kemerdekaan. Betul, ini bagian dari ekspresi begitu. Tapi
konteksnya kan nggak tepat gitu di situ ya. Tapi kalau dilihat dari aturan gitu kan, kan kalau eh, kita himbau di bulan Agustus ini mengibarkan bendera merah putih gitu ya, itu ya. Ya sebagai anak bangsa ya harusnya itulah yang dikedepankan. Terus kan fenomenanya sekarang yang jadi bahan diskusi misalnya kan di bawahnya gitu kan. Iya iya betul gitu kan tidak juga melanggar aturan. Yang penting di bawah bendera merah putih. Itu kan juga ada ketentuannya tidak melebihi bendera Baik. merah putih. Tapi lagi-lagi saya sih ingin mengajak bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab kebangsaan. Kebebasan berekspresi perlu juga dibarengi dengan pemahaman konteks sosial, sejarah, apalagi ini momen penting seperti peringatan kemerdekaan gitu. Oke, baik. Betul sekali yang dikatakan ya. Kebebasan berekspresi harus dibatasi ya, Bang. Bang, ini bendera merah putih kan memang sebagai simbol sakral, Bang, terutama menjelang peringatan HUT ke-80 RI ini ya, tentunya, Bang. Bagaimana strategi yang terbaik agar generasi muda ini bisa menumbuhkan rasa cinta, Bang, terhadap bendera negara kita? Iya, ini perlu untuk dilibatkan ya. Jadi menanamkan kecintaan kepada generasi itu perlu mereka dilibatkan dalam konteks yang tidak hanya simbolik. Jadi kegiatan-kegiatan seperti mempersiapkan 17-an, mereka ikut terlibat, bikin gapura bareng-bareng, mereka ikut bergotong royong, termasuk juga bisa jadi tidak hanya di remaja ya, tapi juga di anak usia dini. Bagaimana mereka pada saat orang tuanya akan memasang bendera, mereka memasangnya, memegangnya, kemudian ikut terlibat. Nah, ikut terlibat ini menjadi penting. Jadi jangan hanya sekedar menanamkan rasa nasionalisme itu cukup dengan ceramah, dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka di dalamnya itu justru akan membuat mereka semakin punya ikatan emosional dan termasuk juga ke bendera merah putih ya. Jangan cuma menghormat aja, tapi libatkan mereka untuk mengibarkan, untuk memegang gitu kan. Bahkan nanti di 17 Agustusan untuk membawa ya kan ada kirab gitu kan. Jangan hanya cuma dilihat karena kalau cuma dilihat menonton itu kan tidak ada ikatan emosional untuk mereka bahkan tidak juga ikut merasakan. Makanya penting dalam konteks 17 Agustus sekarang ini gitu kan atau di bulan kemerdekaan ini bikinlah kegiatan-kegiatan yang kreatif yang melibatkan mereka untuk mereka bisa ikut terlibat ngerasain oh beginilah merayakan kemerdekaan. Jangan hanya sekedar diceramah kamu salah ya. Kamu harus menghormati ya, nggak cukup hanya sekedar diajarkan gitu aja sih. Jiwa nasionalisme itu kan tidak cukup diajarkan, tapi harus dihidupkan, ada keteladanan dan dibiasakan gitu. Oke, baik Bang. Ini Presiden Prabowo juga menyebut adanya indikasi provokasi juga ya Bang terhadap aksi pengibaran bendera One Piece ini Bang. Berarti ini benar-benar bisa berpotensi memecah belah masyarakat Bang? Ya, s- kalau saya sih ngelihatnya lebih kepada ya ini sebagai refleksi aja. Kenapa ada yang seperti ini kita jadi apa? Jadi rame gitu. Nah, karena mungkin ada yang kurang nih di dalam konteks kebatinan atau emosionalnya kita gitu. Dan ya sangat mungkin ya dalam banyak hal kalau kita ngelihat ini 17-an ada sesuatu simbol di luar merah putih gitu. Walaupun itu kan simbol yang secara umum sudah juga diketahui lah istilahnya itu kan bukan gambar baru ya. Istilahnya itu nggak gambar anime yang sudah Betul. dikenal dan juga sudah sangat dekat dengan anak muda gitu. Tapi kenapa kok di 17 Agustus? Nah, mungkin itu nanti tinggal aparat penegak hukum aja sih kalau kalau memang ada motif-motif, tapi lebih ke masyarakatnya, bagaimana masyarakat bisa punya lebih aware lagi. Oh iya ya kurang, ternyata mungkin kemeriahan 17 Agustus ini kurang melibatkan mereka juga, anak-anak muda misalnya. Jadi ini ya jadi peringatan gitu. Jadi yuk kita ini kan masih awal bulan gitu kan. Kita merayakan kemerdekaan ini dan perbanyaklah simbol-simbol yang nuansanya memang nuansa kebangsaan, nuansa kecintaan kita terhadap Indonesia. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya, Mbak. Ya. Oke, baik Bang. Terakhir di apa himbauan ada kepada seluruh masyarakat, terutama khususnya anak-anak muda nih Bang, agar tetap memiliki jiwa patriotisme dan juga nasionalisme yang tinggi, dan juga tetap menjaga kehormatan sebagai simbol negara seperti bendera merah putih kita ini. Iya, yang jelas bahwa anak muda ini kan agen perubahan yang harus cinta terhadap Indonesia
bukan karena diwajibkan sebetulnya, tetapi harus cintanya itu karena merasakan dan merasa memiliki, merasa dibutuhkan juga gitu. Jadi eh, bagi anak-anak bangsa gitu kan, kita semuanya ini yuk ikut terlibat. Dan kalaupun kita memang belum begitu mengenal ya, artinya ya harus berkenalan gitu. Nah, tinggal bagaimana mungkin lembaga pendidikan lebih banyak mengenalkan lagi kepada anak-anak muda lewat pembelajarannya atau orang tua di rumah. Ataupun kalau memang, karena kan ada juga yang dia tuh nggak tahu salah gitu, karena memang nggak tahu sebelumnya, karena nggak dikasih tahu, karena Betul, kan betul. ya, hal-hal seperti ini yang kadang jadi bahan, "Oh, kamu tuh nggak ngerti ya gitu kan, ya karena nggak dikasih tahu aja gitu." Makanya mungkin dalam konteks ini lebih banyak bikin sebuah forum-forum kegiatan yang melibatkan mereka untuk lebih tahu, lebih terlibat dengan Oke. kegiatan-kegiatan yang nuansanya kebangsaan gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ajat Wiratma, Pengamat Kebijakan Publik atas pemaparannya. Pemirsa, pengibaran bendera bukan hanya sekedar simbol, namun juga pancaran nilai, jati diri, dan sebagai kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Momen ini seharusnya jadi penguat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bukan aja pemecah belah bangsa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan berita Nasional Malam.